Halo and welcome back to Java Aquatic Indo. Hari ini gue lagi datang dan dikasih kesempatan sama Aqua Air Indonesia untuk datang ke rumahnya Bang Denny Cagur. Hari ini kita bawain media buat monster paludarium. Gue tadi udah sempat lihat sih. Itu yang bener-bener monster sih. Anjir, itu gede banget. Kayaknya salah satu paludarium paling gede di Indo ya? Ya, rencananya begitu. Oke, nah ini ada di sebelah gua ada Dino sama ada Gigi di sini. Nah, kita bawain beberapa konten material yang dibutuhkan sama Aqua Air. Nah, hari ini kita bawa warna hampir hijau semua sama putih. Yes. Nah, hijau putih. Nah, hari ini yang kita bawa ada beberapa, hampir semua medianya Vivaria ya? Iya, hampir semua. Hampir semua. Jadi kita ada bawa bioball, ada bawa bioring. Bioring nggak kita bawa ya malahan ya? Ada ini. Iya, kita bawanya bioball semua. Kacang pilus semua nih, kacang pilus. Kacang pilus. Karena disuruh cari yang high end, kita nggak boleh yang murah kalau di Monster Paludarium ya kan? Betul. Tapi ngomong-ngomong gini, Gi, kita baru pertama kali masuk di channelnya dia. Baru pertama kali ya? Ini baru pertama kali masuk di channel dia. Bener, Kemarin kita. Dikit doang. Melintas doang kita, melintas. Melintas. Kita cuma melintas. Hai. Gue juga pertama kali kemarin tapi masuk di konten Iya, kan? gue juga pertama kali juga. Iya. Ini udah lama nggak ketemu orang terkenal ya kan? Media. Oke, nah hari ini kita bawa ada yang satu yang unik. Kemarin kita ada bahas di kontennya Aqua Air. Please cek Aqua Air Indonesia ya? Iya, Aqua Air Indonesia. Nah, ini kita bawa juga satu barang yang mungkin udah banyak di orang tahu. Namanya Super Biocolumn ataupun Monster Filter Media kita. Ada dua series. Nah, ini mungkin banyak orang taunya Momogi ya bro ya? Iya, Momogi. Momogi. Oh, ini Momogi versi lu? Versi gua. Oh, Momogi kotak yang ini bulat. Isinya bulat. Aduh, pecah. Wes. Tapi nggak mempengaruhi kan bro kalau misalnya pecah gitu? Nggak mempengaruhi sih. mempengaruhi, Tapi nanti kan? kita nggak pakai. Kita tadi nggak QC karena bawahnya cukup banyak. Kalau Jadi kita cek. apa-apa, yang penting jangan hancur. Jadi jangan hancur. Siap. Dihancur juga nggak apa-apa. Ini ininya bagus nih. Ininya coba lihat tuh, pori-porinya lebih bagus. Pecah nggak pecah sama aja Gi. Tes. Nah ini sebenarnya salah satu filter media yang dipakai banyak di akuarium ya. Ya. Karena dia punya media tuh lebih panjang sebenarnya. Nah apa sih yang lu udah tahu tentang kayak barang kayak gini sebelumnya pasti udah pernah tahu kan ya? Iya, mungkin agak mirip-mirip ya sama yang produk-produk lain gitu ya, Momogi. Yang ini warnanya putih, Momogi warna yang kuning. Kuning. Gitu. Kalau untuk kemampuan, gue nggak tahu ya. Kalau misalnya lihat dari bentuknya apa segala macamnya, kayaknya lebih better dari Momogi yang ada di pasaran atau sama aja? Sebenarnya yang kuning agak beda. Oh, agak beda. Iya. Lebih rapet. Karena kalau kuning itu kan sebenarnya dia ngandungnya sulfur kan, salah satunya. Oke. Jadi kalau ini basicnya tetap sama kayak biasa, jadi full ceramic build aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang Momogi kemarin itu banyakan kuning karena dia buat bantu nurunin nitratnya kan. Nah, jadi dia masukin sulfur. Masukin sulfur. Tapi kan kalau sulfur itu kan kalau misalnya tidak dalam kondisi yang benar kan akan ngeluarin zat sulfur yang sebenarnya kurang baik sih sebenarnya. Kurang baik buat ikan. Jadi ini nggak semua yang barang kita memang sebenarnya di reconditioning seperti awalnya media bakteri dibutuhkannya tanpa ada zat aditif tambahan. Oh, kalau yang kuning itu karena ada sulfurnya. Terus sebenarnya sulfat sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya di aquascape gitu ya. Nggak. Ya memang ada ininya sih. Terus ada karena dia ikatan anionnya dengan Fe juga oke, FeSO4. Gua rasa sih nggak ada problem apa-apa. Nggak ada problem. Cuma kalau dia nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi lebih baik nggak ada gitu kan. Iya, lebih baik Pure nggak dia. ada. Betul, jadi nggak mengganggu apapun di dalam kondisi aquascape. Betul. Gitu kan? Karena nggak ada toxic materialnya yang ada di dalam aquascape. Ini Momogi, mangge. Problemnya apa dah? Hah? Problemnya apa dah? Problemnya apa? Nggak enak dimakan. Oke, nah salah satu yang dibawa ini kita satu kotak kayak gini isinya 8. Isinya 8 biji. Isinya ada 8, kita buka aja. Oh, 8 biji. Nah, satu ini maksimum di angka 400 liter. Nah, ini yang masih konkret nih. Oke. Itu masih utuh, Gi. Masih utuh nih. Ini, Gi. Nah, satu ini bicara lagi harganya sekarang. harganya yang ini Vivaria kan terkenalnya dengan harga yang murah gitu Iya. kan. Nah, dengan high quality. Nah, ini 8 ini harganya cuma 89.000. 89.000. Dapat 8. Untuk 8 biji. 8 Satu kotak. biji. Sampai berapa liter? sampai air 400 liter sampai 1000. Bisa saya buset dah.
Berapa tadi? 89.000 untuk 1000 liter. 1000 liter. Buset, nah worth it banget ini mah. Ya, cuman Kalau mau beli satuan boleh. 8.100. Iya juga 8.100. hampir 10.000 sih, 10.000, 10.000, hampir 10.000. Di ketengnya. Di ketengan, iya. Jadi kan kalau mau bagian harganya kan kurang relatif sekitar 13 sampai 15.000 kan Iya, satunya. 13 sampai 15 Iya, ribu. jadi sebenarnya satu kotak itu juga lumayan ini sih. lumayan banyak. Lumayan mahal juga kalau Iya. menurut gua. Jadi ini kalau misalnya lu butuh buat akuarium lu, tinggal cukup beli kayak gini. Dan so far modelnya sama ya. Jadi dia mesh structure, easy flow di air. Jadi airnya selalu keluar. Nah, satu lagi barang yang kemarin kita belum bahas kayaknya ya, Bro. Ya? Bro, kayaknya ini lebih enak kita keluarin dulu, kita Kita duduk. bawa sana ya? Iya, duduk di sana. Oh iya bener juga, bener. Ya pernah di sini ya. Iya, backgroundnya kan ada monster paludarium. Oh iya, yaudah. Kita bawa aja deh dulu deh kita barangnya. kita bawa ini, kita masuk sana, ganti tema. Siapa yang ngomong duluan? Gambreng. Ah, ini paling gambreng. Lalu, Bang. Emang kamera tahu mana yang host mahal, mana host abal-abal. Ini host abal-abal sama subscribernya diomelin mulu. Lu jangan kebanyakan bercanda lu. Kita nonton mau lihat konten, bercanda mulu. Jangan ngomongin gitu ya. Oke, sekarang kita sudah bareng sama Aqua Air. Ada Dino, ada Gigi, juga ada Niko dari Jafarif. Kemarin gue bareng sama tim Aqua Air mampir ke tempatnya Niko, luar biasa, tempatnya lengkap banget. Karena gue lagi bikin monster paludarium sama glass ball akuarium kebanggaan gue. Akhirnya punya akuarium gede. Nah, gue mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama teman-teman Aqua Air juga sama Niko pas permasalahan ini gue hadapin. Gue punya glass ball tank besar yang terletak di luar. Nah, kalau gue lihat warnanya agak sedikit hijau. Pohon-pohonnya sih tumbuh sehat semuanya, keren. Ya. Nah, solusi untuk glass ball atau tank besar di outdoor itu menurut Gigi sama Dino dulu deh. Ya. Biasanya yang mungkin terjadi apa? Ya, sebenarnya air hijau ini sudah diprediksi dari awal sih Bang. Oke, sebenarnya. siap. Karena kan kita juga bikinnya dari desain awal itu memang glass pond kan ada di luar dan matahari udah pasti nyorot tuh ke Kenceng, ya. glass pond ini. Kemarin sih beberapa ide udah kita solusikan gitu kan dengan menaruh lebih banyak tanaman di atasnya, kanopi lah, kanopi pakai tanaman gitu. Nah itu juga kita taruh, cuma kelihatannya matahari lebih kuat daripada tanamannya Bang. Matahari pejaten terlalu tangguh ya. Iya, terlalu tangguh untuk dikanopiin pakai tanaman doang gitu kan. Nah rencananya gua sama Faisal kemarin kepikiran gimana kalau misalnya gua bikinin kanopi aja menjorok ke dalam, kayak lebih ke luar gitu kan. Bener-bener lu tutup gitu Iya, atasnya. gua tutup atasnya. Tapi Wandi bilang ini nggak bakal cocok gitu kan. Kita kayak mengkrodongin si paludarium ini karena kan ini kan harusnya jadi bagian dari taman lu gitu kan, bukan jadi apa sih namanya di konsepnya emang outdoor kelihatan dan itu, dari semua. bener. Dan kalau lu tutup dari atas, lu masih punya ruangan di atas Iya, yang jadi ada ruang, ada Ya. ruang mati lah kira-kira Bener, gitu. bener. Nah, jadi kayaknya untuk solusi kanopi yang menjorok ke luar tuh nggak bisa dilakukan, Oke. itu Bang. Tapi untuk secara umum dari air yang kita bor kemarin sono, ini air udah cukup bagus Bang. Mantap. Bukan cukup bagus sih kalau menurut gua sih, lebih bagus dari rumah lu. Oh, jadi yang sumber ini? Iya, dari sumber ini. Jadi guys, gimana nih. kalau kita pindah aja Bang? Jadi kita bikin sumber air baru. Jadi kita mantek lagi di sono. Punya tank khusus juga. Ada torennya juga. Jadi air untuk monster palut dan glass pond ini tidak mengganggu air di rumah gue. Betul. Karena kebutuhan airnya besar. Gue bilang nggak apa-apa, bikin, mantap. Dan akhirnya kita udah bikin di sana, ada lengkap udah pengairannya. Jadi air untuk ini dua tidak gabung ke air di rumah gue. Benar. Nah, dan kondisi air yang bagus ini, kenapa kok masih hijau juga gitu kan? Gitu. Kalau biasanya kan kalau hijau ini kan Bisa juga dari getah kayu-kayu. Kalau getah kayu sih nggak terlalu pengaruh Bang. Getah kayu itu lebih ke warna coklat, warna teh gitu Warna kan. teh. Tapi kalau hijau atau kita biasanya green water alga, disebabkan karena alga juga. Gitu kan. Green water alga ini penyebabnya
pertama cahaya yang terlalu besar, kedua ya biasalah amonia. Nah, amonia ini kan biasanya datangnya ya Makanan, semua bahan organik, Bang. pembuangan. Semua bahan organik. Entah itu berasal dari si kayu juga bisa, tanaman yang mati juga. Karena kita masukin tanaman nih. Ada beberapa yang daunnya udah mulai adaptasi, pasti mati dan itu pasti keluar amonia. Ini juga nggak semuanya, pasti nggak 100% jumlahnya persis sama seperti yang awal kita masukin ikannya. Pasti ada yang mati juga apa segala macamnya. Nah, amonia kalau kemarin gua ukur amonia itu cukup sedikit. Oh, berarti masih aman, Mas? Masih aman sebenarnya, hanya saja sekali lagi, Bang, matahari pejaten susah. Itu terlalu tangguh untuk kita apa sih namanya? Siap. Niko, untuk kondisi gini, selain nanti akan dibuat pohon mungkin diharapkan akan lebih rimbun lagi di atas, buat pohon rambat untuk mengurangi terik matahari. Nah, secara filtrasi bisa nggak sih dibikin lebih membantu ini? Sebenarnya ada beberapa step sih sebenarnya. Apa aja, Bro? Yang pertama yang kita mau bawa ini kan sebenarnya media yang dari permintaan dari Aquair juga. Siap. Tujuannya sebenarnya buat nambahin itu nitrifikasi bakteri buat nge-handle amonia sebenarnya. Jadi amonia yang banyak tadi bisa di-handle lebih banyak mungkin dengan bakteri yang lebih banyak jumlahnya. Nah, jadi dengan kita bawa sebenarnya kita ngomongnya mungkin ini kayak pabrik bakteri lah. Jadi harusnya kesan si amonia reduce-nya akan lebih tinggi. Nah, sebenarnya kayak tadi juga dibilang namanya green water alga ya. Dia sebenarnya kan hasil dari phyto sebenarnya. Phyto di dalam air yang kena matahari dia berkembang. Ya kayak kita ngomongnya mungkin spora alga lah ya. Sebelum kalau kita bilangnya itu, Bang. Ya, sebelum masuk ke tanaman atau di tanah dia akan di air dulu sebenarnya. Dihajar sama cahaya besar ya, dia mulai fotosintesis dan makin berkembang biak dan lebih banyak. Jadi pertama pasti kita akan pastikan arusnya relatif cukup besar ya yang kita lihat ya. Ini 12.000 ya. Ya, jadi secara arus aman. Aquair. Karena emang kemarin gue lihat Gigi ke dalam pas arus dinyalain dia muter. Muter bareng tai ikan menpis. Tapi gue salut tuh Gigi lu. Kayak kacamata renang. Gue udah siapin kacamata buat lu. Kacamata selam. Karena kemarin gue lihat dia kacamata udang turun. Gue siapin khusus buat Gigi. Ada ambil kacamata yang buat renang. Ada di situ, Bang, kayaknya. Ada ya. Oke. Nah, kalau dari lu apa, Gi? Tentang keadaan gini, solusi yang mungkin akan bisa kita terapin apa? Kalau dari gua sih, Bang, biasanya ya itu, Bang, matahari sih, Bang, yang terlalu dominan ya. Dominan matahari aja sih sebenarnya. Bukan yang itu buat anak gua sih. Ada yang baru yang gede di dalam kalau nggak salah, kalau nggak di atas terus. Nah, nanti juga kalau misalnya pohon-pohon yang di atas itu udah agak ngerimbun juga agak membantu sih, Bang, untuk membantu buat si mataharinya. Siap. Jadi kemarin gua tambahin itu, Bang, sebenarnya tanaman aku di depannya, di atasnya gitu kan. Cuma nggak terlalu membantu. Sebenarnya ada aditif baru sih. Oh, ada aditif baru. Ada aditif baru sebenarnya khusus buat ini ya. Namanya green alga water sebenarnya. Oh, ada. Jadi emang khusus buat nge-handle matiin green water. Ya, tadi awalnya tuh nanti kali kalau misalnya itu nggak bisa, nanti kita ada satu lagi tuh solusinya lagi. Temen ini Niko. Jafarit. Ada Jafarit. Dan kemarin gue main ke Jafarit, gila, lengkap banget buat kebutuhan air laut, air tawar, aquascape, bahkan di atas ada reptil dan mau dalam persiapan burung ya, Bro. Oh, gila, lepas ya. Oke, kok balik ke sini. Ini apa yang dia bisa lakukan? Biasanya ini buat apa sih fungsinya? Sebenarnya fungsinya dia semua sama. Super bioball. Semua media sih. Cuma klasemennya kan beda-beda size ya. Jadi yang pertama kali yang agak unik itu sebenarnya ini sama ini. Nah ini uniknya kenapa, Bro? Ini besar. Oh, medianya gede ya? Ini gede yang ini, Bang. Ya, ini gede. Sini aja. Sini aja. Nah. Siap. Guys, nih buat kalian yang punya tank, ini bisa dipakai nggak cuma buat untuk tank-tank besar ya? Iya, sebenarnya kolam sih. Kolam ya. Nah, buat kolam-kolam di rumah agar ingin lebih jernih airnya, ini salah satu best produknya ya, Bro ya? Iya, salah satu best produk. Jadi ini udah pernah kita tes. Jadi yang namanya media bakteri ini kan kita bilang poros itu artinya berapa banyak bolongan di dalam air. Sehingga si air bisa masuk dan buang bakterinya kan ke atas. Kemarin ini kita tes pakai tinta.
kita taruh di bawah, kita naikin dia ke atas hampir 6 biji stack, dia masih bisa nyedot. Gila. Iya, jadi 6 tumpuk. 6 tumpuk. Tumpuk ke masih bisa atas. nyerap ke atas. Pak. Iya. Jadi artinya penyerapan dari si media ini relatif maksimal. Dan ini bisa dipakai sampai 2000 liter satu kotak ini. Satu kotak 2000 liter. Satu kotak. 19.000 berapa ini? 18.000 liter. Iya. Jadi ya, jadi ini kita main agak sedikit over, tapi memang satu-satunya mungkin yang bisa kita mau air tawar, air laut, investasi terbesar yang bisa kita lakukan sebenarnya di sini. Karena ini sebenarnya harusnya sekali beli nggak harus beli lagi. Jadi media bakteri itu taruh selamanya dan semakin banyak dia, airnya harus semakin jernih. Kemarin udah dites juga ya. Iya. Ada sekali di salah satu tank yang cukup besar, 6 meter lebih. Dia hasilnya sih memang bagus banget sih. Jadi kayunya banyak banget dan bersih sampai sekarang. Dan itu udah diskusi. Jadi bisa buat air laut juga ya, Bang Niko? Bisa. Oke, nah berarti ntar ini masuk ke chamber semua ya? Iya. Oke. Dan kita bawa ini sekitar 7 biji. Jadi dia harusnya bisa ngehandle 14.000 liter. Yang kecil-kecil ini bisa ngehandle lebih. Nah, yang ini juga unik banget, ini dari yang Korea yang kemarin. Ini yang buat nurunin pH ya. Oh, ini kan. Iya. Oh, ini media soft. Iya. Yang mana? Oh, ini kayak kayu ya, Bro? Bukan, tapi Keramik. Iya, kayak keramik dia. oke, keren. Ini gua buka ya. Boleh. Nah, bedanya yang ini sama media yang lain, satu ini itu sama dengan 971.000 biobol unit. Biobol plastik atau Biobol plastik. Oh. Satu ini nih, seplastik Satu ini. iya. Jadi kalau misalnya ngikutin porosnya, dia sekitar 970.000 biobol. Bisa minjem gelas airnya itu gak? Nah, tolong sebentar. Nah, Gigi, lu ambil nasi, pakai nasi enak. Gue pikir makanan kucing kali. nah ini kalau misalnya kita cemplungin ke air, Oke, dia ini akan kita- ngasih lihat buihnya gede banget. Coba ini Kita masukin ya? Semua? Masukin ya nggak apa-apa. Memang. Oke. Kok bisa keluar gitu, Bro? Nah, jadi buih di dalam air yang keluar ini mengartikan seberapa banyak bolongan di dalam satu unit ini. Jadi ini memang produk ini dipaten di worldwide patent untuk ngehandle up to 4.000 meter persegi punya porositas. Artinya satu kecil ini besar banget. Nah, ini kelihatan dari buihnya. Buih ini artinya bolongan di dalam media Mulai ini. mengisi ya. Iya, Dia banyak. airnya mulai mengisi dan kelihatan buih-buih. Iya, jadi ini memang kelihatan lebih bagus walaupun yang ini juga bilangnya sama nih porositasnya, tapi sebenarnya hasilnya beda. Nanti kita lihat ini kalau udah agak habis, dia nggak sebanyak ini. kayak Sprite. Ya, Ini kayak seprit. Kayak Sprite ya? Keren. Nah, jadi ini walaupun ngeklaimnya sama nih 4.000, tapi tetap lebih banyak dia. Nah, satu unit ini dia bisa ngehandle 400 liter air. Oke. Nah, jadi ini salah satu media premium dengan harga yang relatif cukup murah, tapi ini bener-bener bisa dipakai di hampir semua jenis. Bahkan yang koki sekarang banyak pakai yang pure-nya. Oke. Jadi ini yang bagus. Oh, ini ada berapa jenis, Bro? Ini kan yang soft. Iya, ada yang pure yang kemarin ada di di punya Bang punya konten sama hard itu yang buat naikin. Jadi ini khusus banget lebih ke arah cana atau arwana karena mereka kontennya airnya lebih kecil. Nah, kayak contoh ini kan ngomongnya 4.000 nih. Ini walaupun kan biar kelihatan ya bedanya. Nah, ini dia punya air nggak terlalu banyak tuh. Dia keluar tapi nggak bisa lebih banyak daripada dia. Iya. Jadi kelihatan banget walaupun banyak media ngeklaim 4.000 meter persegi porositas, itu nggak Sebanyak ini. sebanyak ini. Keren. Jadi kalau ini segini untuk berapa liter, Bro? 400. 400. Berarti buat akuarium ya? Buat Bisa akuarium, air talang. Jadi kan kalau misalnya di arwana kan rata-rata orang pakai talang tuh. filternya. Nah, itu kan filternya kan kecil tuh. Nah, dia butuh compact. Nah, compact media bakteri itu kayak gini carinya, Bang. Jadi dia nggak butuh banyak ini bang spon. Iya. Kalau biasanya kalau kita taruh filter talang itu filter atas tuh bang. Iya. Top filter kalau kita bilang tuh filter atas filter talang. Nanti biasanya kan diisinya sama apa namanya busa filter. Nah itu nggak terlalu efektif.
Nah kalau kita masukin kayak biobol juga nggak efektif karena biobol tuh udah gede-gede dan kemampuannya juga kurang gitu. Kemampuan dia untuk menyimpan bakteri atau menghasilkan bakteri juga kurang. Nah dipakailah sudah kecil menyimpan bakterinya lebih banyak, maka dipakailah ini tadi. Gitu. Jadi sama-sama nge-clean 4.000 tapi ini cuma sebentar kan Bang. Tadi lihat kan kelihatan porosnya sedikit sekali. Jadi yang ini lebih banyak. Jadi satu ini bisa ngendel cukup banyak. Nah, satu kecil tadi 400, di sini ada 5 liter. Jadi satu ini juga 2.000. Oke, ada 5 kantong. Ada 5 kantong ini. Oh, segini seliter, Bro. Yang ini seliter. Nah, 5 liter itu dapat sekitar 5 kantong sebenarnya. Berarti 2.000 liter ya? 2.000 liter. Jadi ini kita agak offering banget dia punya media biar Palingnya biar bersih. Biar bersih. Kita lihat. Oke, Bro. Dari kondisi seperti ini dan ntar kita aplikasikan, kita pakai, itu biasanya mereka bekerja berapa lama, Bro? Untuk menghasilkan hasil seperti yang kita harapkan. Nah, media rata-rata sebenarnya yang namanya cycling ya. Cycling itu artinya pas awal air masuk ke akuarium, mereka tuh butuh momen jadi. Mature lah kalau misalnya orang Indonesia bilangnya mature. Nah, mature air itu biasa sekitar kurang lebih 14 sampai 21 hari. Nah, kenapa? Karena di 14 sampai 21 hari itu biasa amonia itu udah ke arah 0 dan dia berubah dari nitrit ke nitrat. Nitrit itu kan sebenarnya kalau ada nitrit itu artinya toxic air. Mati semua tuh akuarium isi-isinya. Iya, biasanya begitu. Nah, dia akan nanti berubah jadi nitrat tuh sekitar kurang lebih dalam waktu 14 hari. Nah, dan nitrat akan mulai turun sehingga nanti alga ataupun lumut yang ada di akuarium Banin ini akan lebih minim. Oke, berarti di minggu ketiga dong ya 21 hari. Minggu ketiga biasanya. Nah, baru gue bisa masukin ikan-ikan cana, pari. Tapi kita ngeliat kondisi Diskus. warna air yang pasti Bang. Wah, siap. Warna air. Karena kalau kondisi secara parameter sih safe gitu. Safe. Walaupun sudah banyak ikan ini tetap hitungannya safe. Iya, ikan kalau air sih udah aman, Bro. Ikan semuanya sehat. Bahkan kemarin diskus gue yang di sini kan paling kecil. Tapi albino bagus. Tapi dia kebuli di pojok mulu. Gue langsung angkat, pindahin ke sini, sehat sampai sekarang. Warnanya semua berarti kan dia nyaman. Airnya sehat gitu. Benar, airnya sehat. Nah, tinggal atasin kita permasalahan utama kan ada di kondisi alga dan matahari. Nah, ini salah satunya kan juga jadi solusi. Alga muncul karena amoniak tadi. Amoniaknya kita reduce sebanyak mungkin, mendekatin ya bisa jadi 0 kan, mendekatin 0 lah. Jadi untuk kemunculan si clean waternya ini akan lebih kecil kemungkinannya. Bro, kalau dalam kondisi gini nih, setelah kita masukin segala macam, kita aplikasiin, terus di hari 21 berarti bisa dibilang airnya udah matang. Mature. Udah matang. Jadi sebenarnya agak rancu juga sih kalau misalnya kita bilang matang. Gitu juga agak. Maksudnya tapi cuma istilahnya. Konsepnya maksudnya gini, Bro. Lebih aman untuk ikan-ikan yang lain masuk, walaupun untuk ikan yang ini aman nih. Aman. Gitu. Karena kan gua kadang gatal, gua pengen masukin ikan baru, tapi ntar dulu deh. Nunggu bener-bener best moment waternya. Betul. Jadi gini, Bang. Kenapa kok dibilang air matang? Jadi indikasinya banyak sebenarnya, Bang. Indikatornya itu biasanya karena dia ngelihat kejernihan air pertama itu. Parameter paling simpel ya. Paling simpel yang bisa kita lihat ya, kejernihan air. Kalau misalnya kita mau agak lebih detail lagi dari bakteri katanya gitu kan, bakteri apa segala macamnya. Cuma untuk saat ini kan kalau kita ngelihat jumlah bakteri yang kita masukkan pun sebenarnya apa sih? Jumlah bakteri itu kan sebenarnya sejalan, Bang, dengan jumlah makanannya. Jadi artinya kalau misalnya amoniaknya banyak, bakteri juga akan banyak. Selama oksigen yang ada di dalam itu tersedia dengan baik, cukup gitu kan, karena mereka butuh oksigen untuk memfiksasi si amoniak ini bisa jadi lebih aman, jadi nitrat, jadi nitrat. Nitrat ini kan lebih aman hitungannya gitu kan, karena di dalam tanaman lebih suka sama si nitrat juga gitu kan. Nah, indikatornya jadi agak blur gitu. Rancu ya. Jadi agak blur. Kita mau indikator air matang itu dari mana? Tapi
yang paling enak sih sebenarnya dari kejernihan dan ya udah ikannya kalau misalnya ikan udah Sehat, itu berarti udah gitu, aman. Udah aman gitu. Oke, nah bro, dengan sistem filtrasi yang bagus ini kita pakai, ini bisa bantu ngelawan ini juga matahari, maksudnya bisa satunya. menjaga. Ya. Jadi ini long term management kita bilangnya. Jadi buat masa panjang ya. Oke. Oh, long term maintenance ya. Long term maintenance-nya pasti lebih bagus. Jadi yang nomor satu seperti kita bilang pasti flow. Pasti flow benar. Ya, jadi air dengan putaran yang lebih banyak. Tapi ya ada maksimumnya ya. Iya. Maksimumnya 10 kali lipat ya. Kedua itu media bakteri yang bagus sehingga nanti menghasilkan ya, bakteri yang lebih banyak. Lebih banyak, Ya, artinya itu. air akan lebih jauh lebih sehat gitu Bang. Intinya di sana lah dua itu lah. Jadi kalau dua barang itu beres sih harusnya Harusnya cukup aman. termedius gitu. Siap. Nah, arus ini pengaruhnya lebih ke seberapa cepat air itu masuk ke dalam media, Bang. Jadi kenapa si Niko bilang faktor pentingnya itu nanti ada media filter dan arus. Arus itu jadi kunci ketika seberapa banyak air itu melalui filter itu. Kalau flow sedikit, artinya kan air yang masuk melalui Filter, itu ya. juga lambat gitu kan. Nah itu juga akan memperlambat kematangan air apa segala macamnya, itu juga akhirnya mempengaruhi ke sana. Jadi seberapa hebat pun si media filter kalau flow kecil gitu, ya nggak akan jadi kan apa-apa yang gitu. sering dinota sama Niko itu masalah flow air ya. Ya. Karena flow air bagus ke filter masuk ini mereka bisa kerja Bisa maksimal. lebih Iya. kerja maksimal. Jadi kalau misalnya nanti ini udah ada dan kurang, kita bisa bantu lagi dengan mungkin penambahan Ya ada penambahan karena pompa kita atau apa. karena yang kita lawan kan alam nih bang. Iya. Si matahari pejaten ini, gitu kan matahari pejaten. Karena yang kita lawan alam, ya pasti akan ada yang namanya di luar prediksi, gitu kan, di luar prediksi. Kita memprediksikan dengan semua yang ada di filter ini pasti akan aman. Tapi kadang-kadang entah ada faktor tiba-tiba amonia belum, entah dari ikan yang mati atau jumlah ikan tiba-tiba kena bawaan penyakit ya, itu mati dan kita nggak tahu dia sembunyi di mana ikan itu. Itu ngeganggu bro. Mengganggu bang, dan itu sangat mengganggu. Nah untuk mengantisipasi itu nanti ada produk lagi dari sini kok, gitu. Baik, Ajan bro. Ya kita stop dulu ya. Daripada di komen bahas konten bagus-bagus pada ngebahas Ajan semua. Ajan lu mantap ngomong aja lo. Ngoceh aja lu. Oke, nah kita lanjut lagi. Ini sekarang kalau pengaplikasiannya itu kan ada berapa chamber bro? Ada tiga. Nah, yang di chamber 1 mana, 2 mana, 3 mana bro? Kalau pembagian ininya? Kalau misalnya kita main di chamber 1 biasanya yang agak lebih keras ya. Mungkin yang kecil ini kita bisa nge-handle di chamber ke-1. Chamber pertama, oke. Nih. Mungkin yang kayak gini sama ini kita lebih main nanti di chamber kedua. Oh, chamber kedua. Di chamber kedua. Oke. Yang satu lagi? Yang satu lagi ketiga tuh biasanya- return pump aja sih, Iya, pompa biasanya aja. pompa. Oh, pompa aja. Pompa aja Nah, nih. jadi ya, biasa nanti mungkin pakainya nanti UV atau apa nanti dimasukin di chamber ketiga. Nah, jadi ya guys, kita udah bener-bener nih buat yang ngalamin kolam hijau nggak bening-bening, kotor, nih bisa jadi solusinya. Udah tahu manfaat, kelebihan, terus sama penempatannya. Terus bagaimana mereka bisa ngeredam amoniak dan ngebantu juga ngelawan dampak dari sinar matahari secara langsung. Betul. Bener nggak? Ya. Wah, udah bisa buka toko bro. Bro, langsung aja deh bro. Orang kadang suka penasaran bro. Mereka udah tahu produknya, tahu manfaatnya. Kalau ada yang mau tahu harganya ini di range berapa? Ini beda-beda semua sih. Oh, beda-beda, bro. Yang di Monster Super Power Cube ini, ini harganya di 899.000. 899 satu ini. Satu kotak. Oke, mantap. Nah, ini produknya juga ini salah satu yang best buat ngeredam ya. Iya. Oke, Kalau terus yang kalian ini dia lebih murah, dia di sekitar 49.000 satu kotak. Ini sekitar 90.000. Oke. Yang ini di 545.000. Tuh dia. Jadi mereka udah tahu semuanya detail. Nah, sekarang kita coba pengaplikasian atau ada yang Gi, apa lagi yang mau disampaikan Gi? Cukup. Niko, apalagi sih pesan kok buat orang-orang yang hobi ikan, maintenance air dari lo apa kok? Yang paling penting sih
kerjasama sama aplikator ya, kayak Aquair atau banyak aplikator-aplikator yang lain, karena mereka lebih tahu kebutuhan sistem ya. Karena sistem yang baik itu akan bisa nge-handle akuarium yang lebih baik. Jadi tanpa sistem yang baik, kadang-kadang susah, kita mau beli yang mahal juga mati, resikonya lebih besar sebenarnya. Dan sistem yang baik itu nggak harus mahal, tapi harus dijalankan. Oke. Sekarang kita akan lihat bagaimana pengaplikasian di kolam. Berarti ini tuh bisa dipakai di akuarium, di kolam-kolam besar, kolam ikan. Hampir semua lah, semua aplikasinya. Hampir semua yang ada di air nih bang. Pokoknya ada air. Siap. Kecuali kolam renang mungkin. Oke, kalau bagus gua pasang di kolam renang. Nih guys, langsung nih guys. Kita akan coba. Oh, emang dimasukin ke media seperti ini tuh ya, Bro? Bisa juga. Oh, siap. Bisa Ini juga guys, ditata. siapin juga kantong-kantong hitam kayak gini nih untuk masukin media-medianya. Bro, ini semuanya apa cuma segini, Bro? Belum. Semuanya ya? Oh, siap. Ini kayak masukin nanti. Ternyata ada bakteri tambahannya. Nah, ini kalau bakterinya gua taruh di minuman, gua kasih gigi. Jadi air dong, kencingnya bersih. Kencingnya bersih. Dari diabetes. Ini gokil banget. Iya, bisa sampai berapa liter, Bro, satu kotak ini? Bisa sampai 2.000-4.000 liter. 2.000 sampai 4.000 liter. Oke, nah sekarang kita mau aplikasi ini, Bro ya. Yes. Kita mau taruhin. Nah, ini yang lama, ini angkat apa ntar masuk lagi? Ntar kita angkat dulu bang. Oh, Kita angkat dulu. ini masuk di chamber 1 sama 2, Bro. Ya. Ini coba. Mana lagi yang mau masuk yang putih? Yang mana dulu bang? Oke. Yang chamber pertama dulu deh ya. Ini level pertama apa? Apa bro? Ini deh. Itu aja. Kedua. Yang mana bang? Yang Putih. ini bang dari CL. Yang kedua ini. Sana mau nyari bawah. Amunisinya banyak banget. Amunisinya miring. Udah masuk ke chamber yang kedua, yang tadi bahan keramik. Ini yang butiran-butiran kecil sama yang panjang masuk ke chamber 1 ya, Bro? Betul. Yang ini yang lama nih bang. Oh. Harusnya lebih besar. Nah, ini sekarang kita mau masukin Bakteri. bakterinya. Bakteri Berapa biji, masuk Bro? kemana, bro? Oh, ke tank utama atau sini? Oh, sini. Tank 1 semua? Iya, pertama aja bang. Kayak upi lagi. Ini tenggelam ya? Tenggelam ya bang. Oke, orang bisa aja nemuin obatnya. Ini bakteri masuknya gimana sih, Bro? Jadi bakteri yang dia itu ditidurkan bang. Iya. Bakteri apa sih namanya istilahnya hibernasi. Jadi Fungsinya dia buat dia starter bang. Jadi starter. Jadi kalau misalnya kita nunggu bakteri itu kan pasti ada secara alami. Cuma kalau misalnya bakteri kita nunggu pas alaminya lebih lama lagi munculnya. memacu. Nah ini memicu. Koloni pertama lah ceritanya. Dia koloni pertama.
Kalau di mikroskop kayak gimana sih bakteri dia hidup gitu? Iya. Kalau yang ini dia nggak hidup bang. Dia masih dorman dia. Dorman tidur dia. Kalau udah air dia hidup. Nah baru kalau di dalam air. Ini bakterinya, jadi pakai punya rumahnya sekarang. Iya. Iya punya rumah. Punya sandang pakan papan dia. Oke. Ya. Nah kalau yang putih-putih itu apa sih bro? Yang kayak kolam kaleng bro? Ini itu namanya Caltnus. Caltnus. Dia kayak transit bakteri. Nah, transit. Ya apa sih mas? Penumbuh. Kayak kolam kaleng bro. Biar lepas langsung. ke Iya air. biar lepas dia langsung tuh. Jadi amonianya dia bagus karena ada kalmos yang cepat. Jadi kita bikin pabriknya sama bikin hotel transit ya. Nah, betul. Itu bang. Oke. Puyang gua kalau mikirin teori. Rencana gua banyak kripto nanti di depan. Oh, kriptonya. Kripto yang wajib perusahaan gitu. Oh, sekalian lebih besar. Iya, jadi nggak usah tanam lagi. Iya benar. Never ending job, never ending content karena pasti akan bakal banyak masuk tanaman baru, ini baru. Bang Denny juga bisa bereksperimen sama tanaman baru juga gitu. Tanaman yang mahal-mahal sekalian. Nah, kemarin kan dia buat konten tuh. Nanti tanaman 300 juta. Sedaun ya. Itu yang adanya dia kawin cuma jual 2 daun.